Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Indah Sari Bunga, Prodi PGSD semester 7 dari kampus STKIP Kusuman Negara. Nah, di sini Bu Indah akan menjelaskan suatu konsep bangun datar dan konsep luas keliling. Kalian mau tahu kan? Yuk ikutin anak-anak. Bangun datar ialah sebuah bangunan yang rata yang memiliki dua dimensi, yaitu panjang dan lebar, tetapi tidak memiliki tinggi dan juga tebal. Dengan kata demikian, definisi dari bangun datar ialah abstrak. Nah, jadi dari konsep bangun datar ini kita akan belajar 3 hal. Yang pertama itu adalah garis, yang kedua adalah sudut, dan yang ketiga adalah kurva. Jadi ketiga tersebut, yang pertama yaitu garis. Apa sih yang kalian tahu tentang garis? Ada yang tahu nggak? Nah, iya, garis adalah suatu ide atau gagasan abstrak yang bentuknya itu sangat lurus dan memanjang kedua arah dan tidak terbatas atau tidak bertitik akhir atau tidak tebal. Nah, seperti contoh pada gambar di samping. Nah, itu dia definisi dari garis. Nah, selanjutnya garis juga mempunyai sifat-sifat loh. Nah, apa aja sih? Yang pertama, yaitu sifat dari garis ialah jika diketahui kedua titik seberangan dalam ruang, maka melalui titik itu dapat dibuat satu garis. Nah, sifat-sifat dari garis yang pertama itu. Yang kedua, suatu garis dapat diperpanjang secara terbatas kedua arahnya. Yang ketiga, suatu garis mungkin punya banyak nama. Nah, itu dia, garis itu beraneka ragam macam. Nah, ini dia, kita akan mempelajari macam-macam garis. Ada macam-macam garis. Ada yang tahu apa aja macam-macam garis? Ya, yang pertama adalah garis sejajar. Apa sih garis sejajar? Garis sejajar adalah suatu kedudukan garis pada bidang datar yang tidak mempunyai titik potong walaupun kedua garisnya diperpanjang, seperti pada gambar di samping. Itu dia garis sejajar. Yang kedua yaitu garis berpotongan, yaitu kedudukan dua garis yang mempunyai titik potong karena kedua garisnya saling bertemu. Nah, contohnya seperti pada gambar yang di samping, seperti itu ya, garis berpotongan. Nah, yang ketiga, garis tegak lurus. Garis tegak lurus kedudukan garis yang berpotongan dan pada titik potongannya itu terbentuk sudut siku-siku 90 derajat, seperti pada gambar di samping. Jelas bukan? Macam-macam dari garis. Nah, yang keempat yaitu garis berhempitan. Garis berhempitan yaitu kedudukan garis yang saling menutupi antara satu dengan lainnya, sehingga garis berhempitan tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Nah, seperti pada gambar di samping. Tuh. Jadi jelas bukan? Garis, macam-macam garis yaitu ada 4. Kedua, yaitu ada sudut. Definisi sudut. Ada yang tahu nggak definisi sudut itu apa? Ya, definisi sudut yaitu pertemuan atau perpotongan dua garis yang dilambangkan pada gambar di samping. Sudutnya merupakan bangunan yang bersisi dua dan sisinya bersekutu pada salah satu ujungnya. Sisi-sisi sudut tersebut terbentuk dari ruas garis. Nah, titik persekutuannya disebut titik sudut. Jadi, sisi sudut juga disebut kaki sudut jika diberi nama huruf pada titik sudut terdapat di tengah. Itu yang dinamakan sudut. Jelas bukan? Seperti pada gambar di samping. Nah, sudut juga mempunyai beraneka ragam macam. Yang pertama, ada yang tahu nggak? Ya, anak-anak, pertama itu adalah sudut lancip, yaitu antara 0 sampai 90 derajat, seperti pada gambar di samping. Nah, itu yang dikatakan sudut lancip. Yang kedua,
ada sudut siku-siku, yaitu besarannya 90 derajat. Gambarnya itu seperti pada gambar di samping ya. Nah, yang ketiga yaitu sudut tumpul. Sudut tumpul yaitu sekitaran 90 sampai 180 derajat. Nah, contohnya ada pada gambar di samping. Yang keempat yaitu sudut refleks antara 180 sampai 360 derajat. Gambar contohnya pada di samping. Nah, itu dia macam-macam sudut. Oh iya, ketinggalan. Ada 2 lagi. Yang kelima adalah sudut lurus, yang dimana itu bersekitaran 180 derajat. Nah, contohnya ada di samping ya. Nah, yang keenam itu ada sudut penuh, yaitu 360 derajat. Contohnya itu ada di samping gambarnya. Itu dia tadi dari macam-macam sudut. Nah, yang ketiga kita akan membahas kurva. Yang ketiga akan membahas kurva. Di sini Ibu Indah mau nanya, apa sih kurva itu? Ada yang tahu nggak? Kurva adalah sesuatu yang memiliki panjang tetapi tidak memiliki lebar maupun tebal, seperti pada gambar di samping. Nah, kurva itu dibagi menjadi 2, yaitu ada kurva lurus dan juga kurva tidak lurus, seperti pada gambar di samping. Jika kalian sudah paham dengan bangun datar, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu konsep keliling dan luas. Nah, sebelum kita ke materinya, Bu Indah di sini akan mengenalkan bangun datar. Apa aja? Ayo, ada yang tahu nggak? Bangun datar itu apa aja? Nah, seperti pada gambar di samping. Ayo, siapa yang tahu? Gambar pertama itu apa namanya? Yaitu gambar persegi panjang. Gambar yang kedua apa? Yaitu persegi. Yang ketiga itu ada lingkaran. Yang keempat ada segitiga. Yang keempat yaitu ada trapesium. Yang kelima yaitu ada jajar ganjang. Nah, Bu, setelah kalian mengenal bangunan datar, yaitu di sini Bu Indah ingin mengasih tebak-tebakan ke kalian. Nah, seperti yang kalian lihat, gambar di sini seperti gambar apa? Ya, seperti gambar es krim. Nah, apa sih yang perlu kita perlukan untuk bangunan ini? Ya, yaitu untuk menutup satu bangunan tersebut. Apa aja? Ya, yaitu segitiga. Nah, ini dia. Kita tutup dengan segitiga. Dan di atasnya apa? Yaitu setengah lingkaran. Nah, ini dia dari hasil bangunan yang sudah kita tutup. Nah, jika kalian menanya, Bu, kelilingnya berapa sih? Nah, keliling dari suatu bangunan yang tadi sudah kita cari itu, kelilingnya adalah dari bagaimana cara kita mencari kelilingnya dari bangunan tersebut. Kelilingnya itu adalah dari sini nih, kelilingnya. Yang disebut dengan konsep dari keliling adalah panjang sisi terluar dari terseluruhannya. Nah, nanti kita akan membahas satu persatu kelilingnya. Nah, dari kuis tersebut bahwa bisa kita simpulkan bahwa satu benda itu dapat dibentuk lebih dari 2, 3, atau bisa 4 atau lebih dari lainnya.
tingginya itu yang garisnya itu 1 1 1 1 dari atas, tingginya itu dari atas ke bawah yang sudah di garis-garisin kecil, nah itu tinggi. Nah sedangkan untuk mencari segitiga dari keliling yaitu A plus B plus C yang terdapat pada ujung-ujung segitiga. Nah selanjutnya itu ada rumus lingkaran seperti kalian lihat pada gambar di samping. Bagaimana sih mencari luas lingkaran? Yaitu pi kali r kuadrat. Nah seperti yang kalian ketahui, pi itu adalah 22/7 atau 3,14. Dari mana sih Bu? Kok bisa? Nah jadi orang-orang penelitian dahulu telah meneliti pada lingkaran. Jadi dapat disimpulkan di lingkaran itu ada jari-jari yang terdapat ada 7 jari-jari, dan lingkarannya itu terdapat 22. Jadi bisa dikatakan pi itu adalah 22/7 atau biasa disebut dengan 3,14. Dari mana 3,14? Yaitu hitungan dari 22/7. Nah itu aja. Nah selanjutnya yaitu keliling lingkaran. Keliling lingkaran adalah 2pi kali D. D itu apa? Diameter. Nah itu tadi pembelajaran pada hari ini. Kalian sudah paham bukan? Nah, oke, sekian dari Ibu Indah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.